Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami siap membaca firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Amin. Bagian firman Tuhan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-33, demikian bunyinya: barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup di dunia ini tujuannya untuk merepresentasikan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara dan saya, mari kita belajar untuk di dalam kehidupan kita mampu menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah. Lewat sikap hidup kita, lewat perbuatan kita mampu untuk menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah. Kita tidak saja berkata-kata melalui mulut kita, kalau saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Tetapi baiklah, percaya kita itu harus dinyatakan lewat sikap, hidup, dan tingkah laku kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dari hari ke hari. Sehingga semua yang kita buat dan lakukan pasti akan berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya dapat hidup menyatakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita? Belajarlah saudara untuk mau berkorban dalam hidup saudara. Artinya, apa yang ada pada kita yang tidak dibutuhkan oleh kerajaan Allah, apa yang ada pada kita yang tidak berguna bagi kerajaan Allah, harus kita lepaskan supaya kita mampu menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah di dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karenanya firman Tuhan berkata, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Artinya, saudara dan saya, mari kita belajar untuk mengorbankan apapun yang ada pada diri kita, sehingga yang kita korbankan itu membuat yang berharga dari Tuhan akan kita miliki dalam hidup kita. Kalau kita miliki dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan mampu untuk merepresentasikan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang tidak mau kehilangan apa yang dia punyai, karena dia takut ada dalam kekurangan, dia takut ada dalam kemiskinan, maka dia takut dia tidak bisa melakukan apapun dalam hidupnya. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, mari kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Belajar dari kisah Yesus. Yesus dia berkorban di kayu salib guna saudara dan saya. Mari kita pun belajar untuk mengorbankan apa yang ada pada kita, apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi kebanggaan kita. Kita belajar untuk menanggalkan semuanya itu, sehingga Kristus akan mendapat bagian dalam hidup kita, dan kita akan mampu untuk menyatakan Kristus bagi sesama kita. Nah, saudara kekasih Kristus, roh pengorbanan itu harus kita miliki dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya, kita mampu untuk hidup, tidak mempertahankan apa yang ada pada kita, tapi kita akan mampu hidup untuk terus menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah melalui hidup kita, supaya kerajaannya semakin diperluas, kerajaan Allah semakin dikenal oleh banyak orang, dan banyak orang akan mengalami kerajaan itu dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajari kami untuk kami mampu menyatakan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Beri kami roh yang mau untuk berkorban, melepaskan segala apa yang kami miliki hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.